Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa, salam sejahtera untuk semuanya. Masih ingat dengan perjalanan rasa dalam setiap kali tegukan. Mungkin yang episode pertama kita sudah pernah membahas tentang kopi. Nah, pada sore hari ini kita kedatangan salah satu tamu narasumber kita dari jauh, dari Surabaya. Selamat sore Pak Dian Fitrio Amboro. Wah, namanya panjang banget nih Pak. Kita panggil Pak Yaya aja ya biasanya ya. Yaya, berapa jam perjalanan Anda dari sini tadi, dari Malang menuju MCC? 1,5 jam. 1,5 jam ya. Lancar ya Pak ya? Lancar, alhamdulillah. Lancar ya. Nah pemirsa, masih ingat dengan kopi ini? Kopi yang luar biasa, yaitu kopi Cap Sepur. Nah, di episode kedua kali ini kita akan banyak membahas tentang dunia perkopian. Nah, salah satunya yang akan kita bahas adalah tentang pentingnya konsistensi dalam bisnis kopi. Nah, di Malang ini banyak sekali bertebaran ya. Kafe-kafe, warung-warung kopi. Nah, untuk Pak Yaya, terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini. Apa pendapat Anda tentang pentingnya konsistensi dalam bisnis kopi? Ya, jadi gini Bu, konsistensi itu sebenarnya penting sekali dalam sebuah bisnis, apapun bisnis itu. Tapi khusus untuk yang kopi ini, kita terutama hal-hal yang berkaitan dengan cita rasa gitu. Ya, cita rasa. Jadi konsistensi dalam cita rasa itu penting, kualitas itu penting gitu loh. Karena itu yang bikin daya tariknya justru di situ. Banyak orang bilang kalau kita bicara tentang bisnis kopi itu brandnya yang lebih diutamakan, atau kalau misalnya sebuah kafe gitu, tempatnya dan sebagainya. Memang memang benar. Tetapi intinya itu sebenarnya di kualitas kopi. Nah itu. Nah, karena kalau kita mau tanya ke beberapa survei nih dari beberapa kawan yang memang lebih senior di soal kopi, itu kebanyakan orang-orang pelanggan kafe atau pelanggan kedai kopi itu datang itu yang dicari itu mesti kopi, meskipun itu kalau kita ngeliat ratingnya dari berapa banyak yang lebih banyak yang terjual di kafe itu mungkin kopi nomor 4. Ada es jus, es teh mungkin, atau dan lainnya, baru setelah itu kopi. Tetapi ingat, orang itu mesti berangkat ngajak kawan-kawannya, itu mesti orang ngopi. Nggak mungkin orang ngeteh gitu, ayo ngeteh yuk, enggak. Mesti dia bilang ayo ngopi. Ayo gitu. Ngopi. Mesti dimanapun, ayo kita ngafe. Ya gitu. Jadi memang kualitas kopinya harus kita jaga benar, karena di situ orang mesti bisa kembali lagi seperti itu. Tapi memang tidak terpisahkan ya, kata-kata kafe atau mungkin eatery ya, biasanya kan kadang seperti itu, tidak luput itu yang namanya kopi. Mesti kopi. Ayo kita ngopi, kemana? Ke jadi, ini, kafe ini ya gitu ya, mesti jadi ya. Kebanyakan meskipun kadang ada yang nggak minum kopi. Tapi kadang cari suasananya Pak. Jadi yang ngajak mesti orang yang suka kopi, ayo ngopi yuk gitu. Padahal di sana itu kawan-kawannya belum tentu itu si minum kopi, dia minum teh, minum es jus dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak bikin kopi itu yang kasih yang terbaik atau yang berkualitas, sudah nggak ada yang ngajak lagi sudah. Nah itu yang perlu. Perlu di ini ya, kita juga istilahnya di Malang ini kan banyak sekali berjamuran kafe-kafe. Paling tidak dia harus memunculkan salah satu mungkin jenis kopi apa yang menurut takaran orang Malang itu terjangkau ya, karena melihat situasi di kota Malang itu kebanyakan mahasiswa yang memang tiap hari suka ngopi atau mungkin sekedar ngobrol-ngobrol seperti itu gitu ya. Iya. Jadi gini Bu, di dalam kopi itu kan berbagai jenis ya, soal bidang yang yang ada yang dia bisnisnya kopi tetapi di kedai kopi, di kafe, tapi ada yang di kopi kemasan, atau sekarang ini malah lebih banyak muncul itu kalau di Surabaya ya. Kalau di Malang ini sepanjang sepengetahuan saya masih belum ada, tapi di Surabaya itu luar biasa, itu kopi gerobak, itu kopi keliling itu. Oh iya, sudah ada. Yang dijual langsung dalam kemasan. Iya benar. Ini ya, gelas ya. Iya. Itu sudah banyak gerai-gerai seperti itu.
Itu kayaknya franchise ya. Seperti halnya mungkin dengan merek teh. Kebanyakan es teh gitu ya. Jadi biasa dia memulainya dengan tiga gerobak gitu, setelah itu mereka jalan dan mereka franchise-kan kayak gitu. Seperti itu ya. Iya. Jadi menurut saya kualitas konsistensi dalam kopi itu sangat penting, terutama dari soal kualitasnya. Jadi dari mulai awal itu kita sudah mulai memperhatikan dari mulai green bean-nya masih berupa biji yang mentah, terus juga kualitas untuk roastingnya seperti gitu itu ya. Sampai ke kemasan dan sebagainya itu. Nah, Pak Yaya aja ya, Pak Dian juga bisa ya. Bagaimana kompetisi di bisnis kopi saat ini untuk Indonesia? Luar biasa ya Bu ya. Jadi persaingannya ketat banget. Terus aku merasa bahwa banyak yang dari luar itu ya Pak. Iya benar. Iya benar. Dan itu luar biasa tuh, modalnya gede-gede banget. Dan minumnya pun juga mahal, satu kali minum. Jadi gini, cukup 100 itu Pak. Jadi gini Bu, saya itu rumah saya kebetulan di Surabaya itu di Jemur Sari, di belakang Raya Jemur Sari itu ada beberapa kafe ya. Terus kemarin tuh waktu aku jalan kaki lah, olahraga gitu Bu ya, pagi-pagi itu saya lihat sudah banyak yang mulai tumbang. Oh gitu ya. Jadi itu yang luar atau yang dalam? Yang dalam, yang besar dalam. Ada beberapa kedai kopi di samping jalan itu banyak yang tumbang, dan itu menurutku memang luar biasa sekarang ini. Persaingannya ketat, dan kalau kita tidak bisa menjaga konsistensi tentang kualitas, tentang pelayanan maupun tentang penetrasi kita terhadap target pasar gitu, kayak kita sulit banget gitu. Beberapa kafe di Surabaya itu kebetulan juga bisa berdiri sekarang kalau dihitung tuh. Karena dari jarak pengaruh nggak? Misalnya nih kafe ini jarak berapa meter atau kilometer, tapi itu sudah ada lagi. Sebenarnya enggak sih Bu. Tapi kalau di Malang itu satu ini rame semua. Iya. Rame semua, iya. Jadi mungkin daya beli masyarakat juga sudah mulai menurun kalau kita lihat ya. Terus yang kedua juga persaingannya ketat sekali. Terus orang-orang ini, pelanggan-pelanggan ini terutama yang muda itu, dia butuh suasana yang gosip, yang kadang ngelihat dari kafe yang baru dibuka seperti itu, berbondong-bondong habis itu sudah hilang, terus ganti lagi, ada seperti itu. Gaya hidup ya, style ya. Nah, menurut Pak Yaya, apa yang harus dilakukan untuk bisa memenangkan kompetisi di bisnis kopi ini? Pertama adalah inovasi ya. Jadi saya pikir wajib nih pengusaha kopi untuk selalu berinovasi, baik itu tentang menunya maupun juga tempatnya itu. Mungkin dengan diselingi mungkin musik ya. Seperti itu. Terus seperti mungkin itu, ya. Sekarang ini kan lagi lagi banyak kawan-kawan UMKM berkomunitas dan sebagainya kayak gitu. Kalau dulu di tempat saya, cuman sekarang sudah tutup. Itu ada 2 lantai. Lantai pertama itu untuk kedai kopi, lantai 2 itu untuk kawan-kawan UMKM beraktivitas. Jadi ada semacam kayak kegiatan pelatihan gratis kayak gitu, fotografi lewat HP dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi berinovasi seperti itu. Kita tahu bahwa persaingannya ketat ya. Iklan banyak bermunculan, selain mungkin melalui tadi ya gerai-gerai gerobak yang sekarang lagi tren ya. Nah mungkin ada tempat yang memang di situ kecil tempatnya tapi rame seperti itu. Maksudnya langsung beli langsung dibawa pulang seperti itu ya Pak ya. Nah strategi yang sudah dicapai oleh manajemen ini apa? House Blend Cap Sepur ini apa saja strategi yang sudah dilakukan? Jadi gini Bu, kita ini kan tidak bergerak di kafe atau kedai kopi. Memang masing-masing punya kedai kopi sendiri-sendiri sebenarnya. Oh gitu. Seperti Mas Rio itu ada kedai kopinya. Apa namanya? Namanya Eskrimo. Eskrimo. Iya, Eskrimo di Dharma Wangsa, depannya UNER. Gitu kampus ya? UNER ya ada. Oh punya Pak Rio. Ya, jadi ada sendiri-sendiri. Kalau saya dulu ada namanya Sinergi. Cuman kita bergabung ini dengan Mas Stefan juga dan kawan-kawan yang kemarin juga itu Mas Koko dan sebagainya itu. Banyak sekali. Ya itu kita berbeda. Jadi bukan bisnis ke kafenya tetapi di kopi kemasan. Kopi kemasan. Ya. Memang persaingannya juga lumayan ketat Ibu.
karena brand-brand besar kan, ada Kapal Api dan Iya, sebagainya. iya, udah punya ini ya nama memang. Target pasar kita memang bersentuhan. Jadi kita memang penetrasinya ke kawan-kawan yang juga ngopi di luar, tetapi pulang dari kerja, pulang dari ngafe itu dari ngafe, masih punya ada persediaan kopi di rumah seperti itu. Gitu ya. Dan alhamdulillah sosial media sekarang ini kan Bu ya. Gencar. Iya, jadi mereka sudah teredukasi sendiri sekarang ini kopi yang benar itu, kopi yang baik itu seperti apa. Seperti apa Iya. gitu ya. Jadi insya Allah lebih mudah sekarang ini memasarkan kopi yang benar, karena kita lihat di IG atau apa sebentar-sebentar ada cerita tentang kopi, tentang info tentang kopi, gitu. Apa yang sudah dilakukan selama ini dalam kurun waktu kurang lebih berapa bulan ini ya? Ini- Mulai sejak produksi sampai sekarang udah. Ini sebenarnya Sepertinya. baru 4 bulan. Baru 4 ya. bulan. Baru 4 bulan pertama. Ada nggak keinginan buka gerai-gerai gitu, kopi cap sepuh, atau memang dalam kemasan seperti ini kita jual? Kemungkinan ada, tapi berupa toko offline. Jadi toko kopi Bu. Jadi orang datang ke sana itu boleh ngincipin kopi berupa minuman, tetapi kebanyakan mereka beli kiloan kayak gitu. Oh gitu. Jadi dalam bentuk mentah. Iya. Maksudnya masih bubuk Iya, ya. seperti itu bubuk. Masih Jadi bubuk mungkin gitu ya. seperti toko kopi. Jadi Itu kan tidak dalam bentuk seduhan ya. seduhan juga bisa mungkin di sana untuk mencoba bisa, tetapi tidak pure kayak kafe gitu loh Bu. Iya. Ada menu-menu sederhana saja. Kayak kopi Jadi tubruk, lebih kopi ke pangsa susu. pasar Orang rumahan di menengah rumah. juga Iya. ya ini masuk Iya, ya. menengah ke atas malahan. Menengah ke atas. Menengah ke atas. Kayak gitu. Terus untuk apa? Inovasi produknya apa aja ini? Sementara Sudah ini ya, dilakukan. sementara ini kita penetrasi dulu di menguatkan. Kan kemarin seperti pernah Pak Rio bilang ada yang kopi cap lanang atau apa kemarin tuh? kopi jahe. Iya. Ya, Ada. Tapi ini belum. Ini kita masih sedang Masih mengerjakan sedang ini, ya. mengerjakan. Karena kita kuatin dulu pasarnya di kopi yang house blend ini dulu supaya pondasinya kuat. Setelah itu penetrasi ke samping kanan kirinya tuh lebih mudah gitu. Kayak gitu. ya. Kualitas juga dijaga, terus untuk biji kopinya pelayanan pelanggan. Iya. Nah, yang sudah terjadi ini pelanggannya kebanyakan mereka dari bisnismen untuk mereka beli Iya. atau gimana? Jadi Pelanggannya dari pelanggannya, iya. Jadi dari cap sepur ini? ya pelanggannya sekarang ini lebih banyak ke orang-orang kantoran nih Bu. Oh, orang Karena sesuai dengan harganya itu sesuai. sesuai. Ya, terus mereka ini alhamdulillah sudah sedikit. Karena lebih kantoran itu memang sudah di ini setiap hari itu Setiap sudah disediakan kopi Iya, gratis benar. Iya. untuk karyawannya kan. Jadi mereka juga sudah lumayan teredukasi tentang kopi gitu. Jadi mereka di rumah itu masih ada stok. Jadi mereka belinya di situ. Belinya di situ ya. Iya, Gitu ya. kayak gitu. Nah, untuk mengapa konsistensi kualitas sangat penting dalam bisnis kopi house blend ini? Jadi gini Bu, banyak hal sebenarnya yang bisa membuat kita ini bisa lebih diterima oleh masyarakat ya. Tetapi menurut saya yang paling utama itu ya di konsistensi soal kualitas. Dan itu memang apapun itulah, kalau tempatnya, misal kita ngomong kafe Bu ya, tempatnya bagus juga, tetapi kalau aslinya kopi ini nggak enak loh, yang gitu kan juga. juga. Tapi ya rame. Ya rame. Tapi rame Iya, juga cuman ya. kan sebagai orang kopi gitu kan kita juga merasa harus kasih yang terbaik. Kasih terbaik sehingga mereka puas juga. Belinya reseller ya. Biasanya mereka rutin terus ibarat kalau orang perempuan pakai make upnya tiap bulan belanja terus, sama seperti halnya seperti itu. Kalau dalam ini yang berapa gram? 200 gram 200 ya nih. gram. Ini habisnya seminggu. Takarannya biasanya setara dengan berapa gelas kopi? Setara dengan 20 gelas Ini kopi. setara pemirsa dengan 20 gelas. Berarti kalau tiap hari berarti 20 hari ya? 20 hari. Enggak, kadang kopi itu pagi sama malam. Saya bisa 3-4 kali. Sebelum tidur masih ngopi juga ini. Kopi hitam ya. Iya. Biasanya kan kadang perempuan tuh nggak mau kalau kopi hitam dicampur dengan susu. Kopi susu ya. Jadi kopi itu Bu, yang terutama untuk tubruk ya, kalau kita di rumah itu perbandingannya 1 banding 15. Itu standar. Tubruk, ya. Ya, jadi Tapi kan ini murni alami dari biji kopi kan, Ya, ada biji kopi, campuran ya. dari jagung atau apa ya biasanya itu ya.
Jadi ini murni pure ya. Ya murni pure. Jadi 10 gramnya itu kopi, Heeh. atau kalau kita ngomong 3 sendok teh itu, 3 sendok teh Heeh. nggak terlalu munjung lah Bu, itu sudah sekitar 10 gram, airnya 150. Jadi sekitar 15 kali lipat dari 15 kali. biji kopi. Pokoknya pemirsa ini 200 gram buat 20 gelas. Terserah satu hari mau 3 gelas, mau 2 gelas. Tapi rata-rata kalau perempuan tuh pagi, kalau nggak puasa ya, Ya. pagi sama mungkin malam ya. Ya. Biasanya untuk supaya semangat kalau ada kerjaan ini otaknya biar ini apa tuh? Biar fokus. Ya. Gitu ya Pak Yaya. Selain konsistensi apalagi yang penting dalam bisnis kopi? Gini Bu, kebanyakan ketika semua ini kan semua ketika berbondong-bondong punya orang-orang punya uang lebih ini kebanyakan melarinya ke bisnis kopi, makanya semarak luar biasa. Iya. Tetapi yang saya ceritakan tadi bahwa ketika pagi-pagi saya ngeluh kok sudah tutup ya, ada 3 gerai tutup semua. Itu dalam kurun waktu berapa lama kok sudah tutup? Ya paling kalau yang baru itu brand terkenal ya Bu ya, tapi lokal itu nggak sampai setahun mungkin. Sampai Jadi setahun. ya, jadi menurut saya kalau saya sebagai orang kopi itu selain konsistensi sama nih hatinya kita memang di kopi atau enggak gitu loh. Gitu ya. Harus Karena iya, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah. orang mau Kalau- bisnis kopi ya langsung Iya. terjun aja. Jadi ada nih kawan kebetulan punya 3 gerai kopi dan besar-besar. Memang tidak pure kopi. Anggap aja seperti kedai lah kayak itu, banyak juga makanan di situ. Dia bilang aku ini punya 3 gerai besar-besar dan tapi kok aku merasa belum belum apa Maksimal. kok enggak, aku kok bukan orang kopi banget gitu loh. Oh gitu, ada yang seperti Ada itu merasa gitu. menjajal atau Iya, mungkin ya? gitu loh, gitu. Tapi jadi seiring waktu ketika banyak goncangan soal daya beli masyarakat Daya yang beli menurun, masyarakat, persaingan yang iya. luar biasa kayak gitu, ya cepet down toh. Cepet down akhirnya tutup. Sebentar tutup, ketika sepi sedikit tutup gitu. Jadi pertama sih hati kita memang harus ada di kopi sehingga Harus kita bisa menyatu lebih ya. lebih kuat gitu loh. Jadi apapun keadaannya kita tetap bisa kita perjuangkan kayak gitu. Baru kita mulai ngomong, itu kan salah satu konsistensi juga. Udah gitu tutup ya sudah tutup gitu. Tutup aja sudah. Kita cari bisnis Padahal lain. modalnya belum balik gitu. Belum balik. Iya. Dalam kurun waktu cuman Iya. berapa ini sudah nggak berlanjut ya. Iya. Modal yang dikeluarkan juga nggak Benar. sedikit ya. Iya. Untuk menjaga kualitas biji kopi itu gimana nih Pak caranya? Pak Yaya. Jadi itu saya alami Itu sendiri. ada nggak penilaian khusus Iya. terhadap biji kopi kan kayak Iya. ibaratnya kopi ini ada yang Iya, Ibu. bentuknya ini Iya. kurang ini pengaruh nggak? Iya, pengaruh banget. Bentuk kopinya Iya, itu pengaruh banget. Jadi ada yang cacat terus disortir gitu gimana Pak? ya, jadi 70% itu kopi yang enak itu pengaruhnya dari biji kopi, dari di kebun gitu loh Bu. Jadi kalau dari proses pasca panennya sudah tidak benar, itu memang akan bermasalah meskipun di model roasting bagaimanapun, habis gitu selesai roasting baru baristanya luar biasa jagonya, tetap aja nggak enak. Jadi 70% itu memang ada di kebun. Apakah pengaruh nggak barista itu? Pengaruh Ibu, Meracik. pengaruh dong, Pengaruh ya? pengaruh meskipun tidak sebesar bahan bakunya. Nah, bahan bakunya itu ada grade-grade-nya. Kalau kopi misalnya nih ada yang petik merah, jadi dia full petik merah gitu. Oh gitu ya. Tapi ada yang campuran gitu loh Bu. Kenapa? Ya karena mungkin petaninya butuh uang cepat dan sebagainya. Oh jadi belum waktunya sudah dia dipanen. dicampur. Itu gitu. nggak boleh ya? Ya boleh-boleh saja karena keperluan industri kan yang Tapi seperti besar. mengaturi cita rasa. Jelas. Tapi yang sebenarnya paling bagus itu apa? Yang Yang sudah harus- masa panen Iya, gitu ya? Iya, yang petik merah memang full dia sudah matang di pohon kayak gitu. Itu petik merah. Iya, petik merah. Cuman memang Itu kadang-kadang itu masa panennya dari petani itu berapa bulan? Dari mulai berbuah, setahun sebenarnya 1 kali panen Ibu. Satu kali kopi itu ya? Lama ya memang. Lama, cuman kan tidak seragam. Jadi sekitar bulan 5, 6, 7, 8 itu sudah ada yang panen kayak gitu. gitu ya. Dan sekarang ini Bu, kemarin ketika saya bertemu saya petani kok nggak Pak, kok yang petik merahnya sedikit, saya Pak rebutan sama malingnya. Jadi karena harga kopi iya luar biasa tinggi kan Ibu, kenaikannya luar biasa.
Jadi dalam setahun itu untuk Robusta itu naik sudah berkali-kali. Sekarang yang untuk petik merah itu sudah hampir tembus angka 100.000. Nah itu kalau dia nggak duluan dia panen, ya sudah diambil. Karena mengingat lahannya luas dan penjagaannya kan kurang aman ya Bu. Begitu ya. Orang tahu, jadi makanya sangat menyadari kita kalau ternyata yang petik merah sedikit, yang banyak itu grade 1, grade 2 kayak gitu. Atau malah yang asalan. Jadi memang ilmunya kopi itu ya memang harus benar-benar memahami ya, kita mulai dari produksi, dari petani sampai kita menyeleksi ya, menyeleksi, kita sortir gitu. sampai mempengaruhi cita rasa itu benar-benar di ini ya. Iya. Jadi seperti misalnya biji kopi yang warnanya hitam gosong gitu Bu. Nah, itu kan zaman dulu kalau nenek moyang kita kan mesti disangrai sampai hitam gitu. Hitam, ya. Padahal sebenarnya nggak gitu ya Pak. Tidak bisa disalahkan juga Ibu. Memang standarnya zaman dulu tidak seperti gitu, tapi memang kopi ini sudah jadi budaya. Jadi kalau saya bilang nggak boleh menyeduh dengan kayak gitu, di mana kopinya itu dimasak di panci gitu Bu ya. Tapi nggak bisa disalahkan. Kenapa? Karena itu memang budayanya mereka seperti itu. Jadi di desa Wonosalam itu budayanya kalau bikin kopi supaya mantep. Iya, ya, terkenal Wonosalam ya. Gitu kan. Wonosalam ya. Iya. Terus ada apa tuh tempatnya untuk kopi kita meminumnya itu ada yang pakai saringannya itu ya sekarang. Iya, seperti itu. Lagi itu. Iya. Itu metode-metode seduh Ibu. Metode seduh. Ya. Itu pengaruh nggak? Ya selera ya kalau tren. Iya tren. Ada yang dari Jepang itu kan V60 jadi disaring seperti teh itu rasanya jadinya. Kita butuh untuk mengetahui cita rasanya kopi itu yang ada rasa bunga, rasa buah. Iya, kalau sekarang banyak ya. Ada rasa stroberi. Iya, ini betul. lucu, kopi rasa stroberi, kopi rasa seperti itu. Lain-lainnya gitu ya, Pak Yaya ya. Anak-anak muda itu yang lebih jago soal begituan. Ada nggak keinginan dari manajemen dari Cap Sepur ini mengadakan kompetisi mungkin? Karena anak muda itu sekarang banyak memang pengusaha muda ya untuk terjun dalam bisnis kopi ya, saya tahunya. Kalau kita itu kan kemarin ini Kopi Cap Sepur itu juga tergabung Ibu di komunitas Kopi Jatim. Oh, komunitas Kopi Jatim yang kebetulan masuk, ya. Dan kebetulan tempatnya ada di Surabaya dan di tempat kita berproduksi. Ada ketuanya Pak Ganto. Kemarin sudah sempat kita mau bicarakan setelah Lebaran ini untuk acara semacam catering. Catering itu perlu, plus Pak. lomba, tetapi bagi orang yang awam. Yang belum pernah. Iya, belum pernah. Bukan ini ya barista ya, bukan ya. Bukan yang jago-jago, yang anak-anak yang jago-jago. Oh, itu mau di mix supaya ada kreasi dari kopi tersebut. Karena kita taunya kopi hitam, kemudian kopi dicampur dengan susu. Iya. Seperti jadi ada semacam kayak namanya itu fun cupping gitu. Jadi kita mencoba berbagai macam jenis kopi dari berbagai daerah, kita incipin, terus kita disuruh untuk bercerita apa rasa yang setelah kita minum itu seperti apa. Itu nanti dijelaskan juga setelah kelar semuanya, dijelaskan sama ahlinya. Kayak gitu. Gitu ya Pak ya. Nah, memang kalau kita banyak mengupas masalah kopi itu juga terpengaruh juga dari ini juga ya, cara menyajikannya ya. Iya, teknik seduhnya Ibu. Jadi misalnya nih kopi saya ini, yang kopi ini Bu ya, itu profil roastingannya di medium to dark. Jadi dia cocok untuk tubruk. Tubruk itu kan budayanya kawan-kawan ngopi yang di Indonesia itu kan tubruk itu khasnya gitu ya. Khasnya ya. Iya. Itu cocok banget. Terus nanti bisa cocok lagi kalau dipakai untuk mesin espresso. Jadi kita bikin cappuccino itu ada namanya espresso. Itu bisa pakai ini, cocok juga. Tapi kalau ini dipakai untuk yang tadi Bu saring tadi itu nggak bisa. Terlalu pekat gitu. Oh, terlalu pekat. Jadi ada memang ya. Iya, jadi profil roastingannya harus direndahkan dikit daripada medium to dark, sekitar medium lah kayak gitu. Jadi profil roastingan itu tingkatan sangrainya itu loh Bu. Itu tergantung juga metode apa yang mau kita minum gitu loh. Kita mau tujuannya apa. Kalau di rumah ada alat suka V60 dia pakai saring ya kita kasih yang medium kayak gitu.
Cuman kenapa profilnya Sepur ini medium to dark, karena kan pelanggannya luas ya. Jadi Luas. mereka kebanyakan di rumah juga Iya. kebanyakan nggak ada alat seduh ya. Iya, Jadi ya paling sudah mudah ya di tubruk, medium ini to apa? dark, ya. Di gula langsung Nah, diminum gitu gitu ya. ya. Sebenarnya ya lebih bagus memang diadakan acara untuk itu, Pak. Iya. Jadi Iya, benar, Ibu. bagaimana kreativitas seseorang dalam membuat kopi itu menarik Iya. gitu. Dulu Ibu ketika di tempat saya dulu itu ada yang namanya kelas di mana untuk ibu-ibu mereka itu kita ajarin untuk bikin kopi kekinian seperti ala kafe, tetapi dengan peralatan yang sederhana yang mereka punya di dapurnya mereka. Jadi contohnya misalnya pakai panci kayak gitu, itu bisa bikin kopi yang kayak kayak kopi-kopi kekinian, misalnya banana cafe kayak gitu-gitu. Mungkin ya itu tadi inovasinya, Jadi, cara iya, penyajian cara juga penyajian kayak gitu. seperti kayak yang disajikan kopi itu mungkin pernak-perniknya atau Iya. seperti itu ya. Dan kita ketika kita kan Bu ya, setiap Sabtu itu ada acara di Mandiri JMP di Kota Lama. Itu selain kita promo untuk kopi kita, ini yang bikin acara komunitas kopi Jatim. Jadi bukan punya saya saja, ada beberapa kawan juga. Nah, kita biasanya edukasi juga. Jadi pelanggan itu atau orang calon pelanggan itu kita minta untuk kita ajarin langsung seduh di rumah seperti gitu. Jadi langsung kita ajarin, jadi mereka bisa nyeduh dengan cara kopi yang benar. Soalnya kadang pengaruh juga ya, kalau nggak benar-benar airnya panas itu bikin kadang lambung kita naik, asam lambung gitu ya. Justru panas itu enggak, Ibu. Enggak. Iya, jadi gini. Gitu. Kan biasanya Iya. orang zaman dulu harus benar-benar Iya. airnya panas gitu Iya, ya. jadi Sehingga sebenarnya kopinya itu cukup di angka derajatnya itu 90 derajat. 90 derajat Karena Celcius. ketika kita sampai ke 100 derajat atau lebih, panas banget Panas gitu. banget. Itu Merusak. cita rasanya rusak, Ibu. Jadi begitu ya? smoky, gosong aja. Jadi yang lebih bagus gimana nih, Pak? Di angka 90. Tapi kan kadang-kadang gini. kita manual, Gini manual kita gini. pakai apa tuh? Teko. Ya. Jadi teko ketika sudah mendidih, Bu, Mendidih ya. ditunggu 2 menit baru dituangkan. Oh, begitu nggak boleh ya. Biasanya kita bikin kopi itu langsung diseduh. Iya. Ini harus Enggak. tunggu dulu ya. Edukasinya seperti gitu, tetapi kopi cap Sepur ini itu kita sudah kasih yang paling ekstrim. Jadi air yang panas pun nggak ada masalah. Oh. Masih dapat, tapi yang kepingin yang lebih idealnya, Bu ya, memang di Iya. angka 90. Nah, ini pemirsa keistimewaan dari house blend cap Sepur ini, dalam keadaan 90 derajat Celcius ataupun di bawahnya itu nggak ngaruh dalam cita rasa. Iya. Jadi Di atasnya, mungkin Ibu. di atasnya ya. Jadi air panas pun kayak apa dia tetap Iya. cita rasanya tetap Masih sama. dapat ya. Gitu ya. Cuman memang idealnya di angka 90 gitu loh. Jadi saya juga enggak mengerti ya kenapa kok orang-orang dulu itu ini kalau nggak sampai mendidih Ya, letaknya kadang sampai begitu. letaknya atau apa itu namanya sampai benar-benar ke bawah ya. Makanya Ibu. Nah, ngomong Jawa itu letak. Jadi Ampas ya, ampas. Iya. Ampasnya. Jadi kopi masing-masing daerah itu di Indonesia ini luar biasa beragam. Cita rasanya berbeda, ada perbedaannya. Tapi ketika kita menyeduh dengan air yang mendidih itu jadi sama semua. Gosong semua sudah. Iya. Dari Dampit gosong, dari Wonosalam gosong, dari ini juga gosong gitu. Tapi memang Wonosalam terkenal ya, Dampit, Sumatera. Yang terkenal ya Dampit, Ibu. Dampit ya. Dampit ya. Dampit gitu. Cuman ya. Wonosalam ini baru-baru ini aja. Nah, untuk pemasaran ini bisa langsung menghubungi Pak Yaya. Ya bisa dengan ada lewat IG kita juga bisa. Ya. Masih dengan yang sama episode kedua ini. Ya. IG-nya apa? Monggo langsung. IG-nya Kopi Cap Sepur. IG-nya Kopi Cap Sepur. Ya. Tulisannya kalau zaman dulu pemirsa pakai T, terus sepure sepoer gitu ya. Ya, benar. Kalau zaman dulu itu pemirsa ini. Terus ini untuk Facebook ini IG aja ya. Sementara masih IG. Atau WA dari Ya. Pak Bisa. Pak Yaya berapa? 0812 59 Pelan. 0812 0812 59 59 58 58 94
94 92. 92. Boleh diulang lagi? Boleh. 0812 59 58 94 92. Oh gitu ya. Nah itu bisa beli dalam partai ya. Ya. Kalau beli banyak Bisa dapat ya, Ibu? potongan. Bisa. Iya, bisa. Dan kita maklun juga bisa kok. Jadi ada beberapa kerjasama nanti dengan beberapa yang sekarang lagi kita rintis ini, Ya. masih dalam pembicaraan. Mungkin mereknya nggak pakai mereknya kita, tapi mereknya mereka, tetapi kopinya dari kita. Dan kopinya bisa apa saja yang mereka minta gitu loh. Mau kopi jahe, mau kopi house blend, mau kopi robusta saja, Robusta. ataupun arabica, monggo silakan. Monggo gitu ya. Terima kasih Pak Yaya. Sama-sama. Hari ini sebagai marketing production manager ya. Ya. Nah, Bapak bisa langsung tadi dengan nomornya, satu saat mungkin dari para pemirsa yang ingin berbisnis dengan banyak membelinya pasti dapat potongan berapa persen Pak? Monggo promosi. Mungkin bisa sampai lebih dari 10 lah. 10%, Lebih dari 10% ya. 10%. Ya, Nanti karena nanti kalau sebenarnya- dihitung-hitung 20 gelas toh. Ya 20 gelas. 20 gelas. Satu gelas berapa? 10.000, 5.000. Gak Satu- rugi ya? Enggak. Satu gelas itu kalau Ini harganya berapa ini? Harganya 55.000. 55, 55. Iya, kalau dibagi 20 20. sekitar berapa ya, Bu ya? Ya 2.500-an. 2.500 ya. 2.500. 5.000, 6.000 Iya. masih ya. Iya. Dan masih dapat Masih untung ini para 2.500, pebisnis. tetapi kan dapat kopi yang benar gitu loh. Bu. Kopi yang benar gitu ya. Nanti kelanjutannya soal kerjasama dengan Mas Rio sebenarnya. Oh begitu ya, Pak Yaya. Untuk di akhir penghujung acara kita untuk kopi cap sepur ini ada nggak? Ini kayaknya bagus ini. Kaosnya, Mungkin Ibu? pebisnis yang pengen ininya pakai kaos cap sepur itu belanja berapa dulu Pak? Ya insya Allah Ibu, nanti kita ituin di Kita IG kita, inikan, ya. kita hitungkan nanti di IG nanti sekalian Bagus loh untuk kaosnya. promosi gitu. Bahannya juga bagus ya. Ya. Terima kasih Pak Yaya pada sore hari ini sudah Sama-sama, menemani saya ya, sama-sama. dalam bincang-bincang konsistensi dalam bisnis kopi. Nah, insya Allah di lain berikutnya episode kita akan membahas yang lain. Insya Allah. Demikian pemirsa Paga TV, bincang-bincang sore hari ini dengan bisnis kopi. Semoga tayangan kita bermanfaat untuk semua di kalangan bisnis kopi. Amin. Matur suwun, terima kasih. Kalau orang Jawa bilang, ya karena ini di Malang ya. Ya, sama-sama. Ibu. Selamat berpuasa. Nanti jangan lupa bukanya Kopi setelah cap sepur. setelah ini ya, setelah Ya, makan ya. setelah Jangan makan. boleh kopi dulu dong. Iya, Ya, setelah makan, Untuk Ibu. mengisi lambung ya Iya. dulu ya. Makanlah yang manis-manis dulu gitu ya, baru kopinya boleh ya. Tetap harus. Demikian pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paga TV, pancen api nggak kate komen.